Oke, kita lanjut lagi main game mobile IGNATIUS. Jadi kemarin setelah si kakek-kakek itu berhasil keluar, bilang kita yang lagi nyari jalan keluar. Sompret. Jadi ternyata kita masuk ke dalam dunia film, dimana kita mesti nyari proyektor baru biar bisa keluar dari dunia ini. Main kan udah keluar si kakek. Dia keluar sendirian, proyektornya rusak. Jadi kita mesti nyari proyektor baru. Oke. Benar. Jadi yang mati tuh satu sebelah kiri, dua sebelah kanan. Ya sip. Ya, salah. Oh, ya bener ya. Satu sebelah kiri, dua sebelah kanan, bener kan? Kita bisa lewat. Munggah terus, salah, munggah terus. Salah, naik terus. Yuk, cepet. Oh. Oh, atas mati satunya bagian tengah. Aduh. Atas mati satu bagian tengah ternyata. Jadi kita balik lagi. Turun yuk. Yuk, turun. Atas mati satu bagian tengah, ya ampun. Tuh, ngomong pintu sebelah mana ya? Pintu bagian bawah. Kayaknya enggak deh. Bukan kan, sumprit. Yuk, naik.
Set, set. Betul, 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 betul. Oh, salah, bukan, bukan. Bukan, bukan, bukannya aku sengaja. Ternyata pintunya sebelah sini. Oh, hewan. Ya, astagfirullah. Hewan sompret satu tuh. Hari dong Ignatius. Bukan dia namanya, bukan Ignatius, dia namanya sih Vin apa ya kalau nggak salah ya. Vigo namanya, Vigo. Lari dong Vigo, namaan lu nggak bisa lari. Hidup, hidup. Mana kesuwen. Hidup, hidup, hidup. Hidup. Ngurus. Naik. Naik. Hampir aja. Belum. Naik. Naik, cepet lip, cepet lip, cepet lip. Males. Ini hewan satu nih, hewan sumprat nih, satu nih hewan nih. Sip. Nah, turun sama lurus dulu. Ya nggak misal. Waduh, tinggi banget, saya turun ngapain turun sini tinggi-tinggi gitu. Cuma dapat ini, ya ampun, jauh-jauh cuma dapat ini doang. Jangan, mendingan sini dulu aja mendingan. Oh, ini pintu paling bawah tadi tuh. Teman balik balik ke kadoan. Ini toilet ngapa disimpan toilet? Mahal banget apa ini toilet ya? Nggak ada gunanya, cuma buat buka-buka gitu doang. Eh,
Menyelan sompret tuh, nempel dik nempel hitungannya gen. Shit, ini kemana apanya? Saya lupa loh. Nggak kelihatan sih hewan. Ya itu apa itu atas itu? Astagfirullah, tinggal satu jangan mati. Ya mati pokoknya jangan sampai mati lah. Udah jauh nih. Oh, waduh. As. Ah, sompret. Ulang kan tamalah leng loh. Masuk. Spites beli ngapa kawannya untuk gue. Yang pertama ini kan lah. Tolol lah. Apa-apaan sih miskin banget sih ya. Nah, naik kalau masih mau turun. Yang pertama nih les gini. Cepat, cepat, cepat. Anak suwen lah. Benci saya lama-lama tuh monster kawan. Apa coba gunanya itu kamar mandi? Toilet umum.
Cepet, 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 cepet. Cepet. Berisik, berisik. Botolnya mah nggak di sini, banyak ada satu. Tiap malam engkau tinggal pergi, kan bukannya aku sengaja. But wah, apa nggak mati tuh? Terus gitu tingginya, pincang sekelahnya. Lu, itulah hebatnya dunia game. Ih, iklan. Oh ya, saya punya tips biar iklan nggak muncul tuh, ternyata jangan aktifin sinyal internet. Saya jamin nggak bakal muncul. Yelah tuh monster.
Alah, 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 nah, canggih, canggih, canggih. Meh, hiji meneng. Et. Oh, totokan dasnya. Sip. Nah, saya tinggal seuprit. Kok Vigo kan namanya dia orang. Tuh monster nggak punya otak. Ini semuanya akan terbongkar saat kita tahu semua ceritanya. Siapa si Vigo dan kenapa dia bisa terdampar dunia film. Vigo Cinema. Iklan. Slime Monster, ini filmnya Vigo ceritanya. Malah berhenti. Oh, dia mesin ternyata. Sompret. Quantum RAM. Ini kursi penonton ceritanya bioskop. Sound of Wilder. It seems that there is no power. Jadi kita harus cari power dulu. Kita nyalain listrik. Astagfirullahaladzim, tuh monster dia datang gak ngomong-ngomong. Permisi kan minimal. Kok pada nggak ada power sih? The power was turned on. Now elevator don't work. Ini sekarang udah bisa tuh elevator. Ntar ya buku, dibaca terakhiran bukunya.
udah mati saya ini bentar lagi. Ya, posin lumayan, alhamdulillah. Vigo itu adalah anak yang terlahir di sebuah kota kecil. Saat remaja tuh Vigo terobsesi pengen jadi seorang produser, pembuat film. Begitu ceritanya. Tapi itu bagi sebagian belum full, makanya kita nanti aja mending kita nunggu full baru kita tahu cerita sesungguhnya. Vigo itu siapa dan kenapa? Monster nggak ada apa? Aduh, bikin kaget. Monster sompret, monster sompret. Nah, yang baterai segini gedenya itu siapa yang bikin? Mereka belum kenal power bank apa ya? Sip. Coba kita baca ceritanya ya. Story of Vigo. Suatu hari di kota yang kecil, seorang bayi telah lahir. Itu adalah bayi laki-laki dan orang tuanya menamakan dia Vigo. Dia selalu menyukai apapun yang ada di sekelilingnya. Tetapi dia sangat menyukai dan fokus pada satu kegiatan, istilah katanya sinematografi. Saat muda, dia selalu pergi kemanapun dengan kamera di tangannya. Dia sangat suka dengan beberapa art yang baru, dan itu menjadi sebuah passion, ciri khasnya, dan suka menonton film dan membuatnya. Setelah beberapa tahun, dia menjadi seorang master skill. Dia punya skill master menjadi seorang kameramen, editor, direktor, dan screenwriter, penulis. Dia membuat film. Dia bekerja sangat giat dan dia pengen membuat film yang perfect. Suatu hari saat lagi berjalan-jalan di kota dan mencari sebuah inspirasi, Vigo melihat dia. Dia itu sangat fenomenal. Dia terlihat sangat jauh. Dia terlihat sangat dekat. You could not look away from here. As Smith, she smiled at him. Saat dalam matanya dia tersenyum. Vigo telah merasa seperti sebuah lilin yang lumer. The girl glamour intimidated him so much. Wanita itu sangat glamor dan intimidate him so much that Vigo could not come and talk to her. If only his colored mind, he will know that girl also like him. Saat membaca surat, pikirannya itu merasa dia suka dengan dirinya. Instead, he quickly went after her to see where she lived.
Once he knew her address, dia pengen tahu di mana alamatnya, di mana dia hidup. He decided to write her a letter. Dia membuat sebuah surat. This will allow him to describe his feeling free without worrying about saying something foolish. Vigo entrusted his letter to Cloud, the only postman in town. Satu-satunya postman di kota. It was a wind afternoon, as luck would have it. Saat sore itu banyak anginnya gede. The day Cloud forget to zip up his bag properly. Untuk menutup itu dia lupa menutup tasnya. A sudden gust of wind snatched the letter. Terus suratnya terbang from the postman bag, dari tasnya si tukang pos, termasuk suratnya si Vigo. Despite the strenuous effort of Cloud, he could not make it to find it. Vigo impatiently wait for a response from the beloved. Dia menantikan balasan dari orang yang dicintainya. Jam, hari, dan minggu went by and nothing happened, tapi tidak jadi apa-apa. He took that she did not reciprocate his feeling. Sad, jadi dia merasa sedih. Even the movie could not be like him. Meanwhile, the girl also hoped that Vigo liked her, and she eagerly waited news from him. After some time, the girl went to the city. It was the birth of her father. She wanted to please him, so she bought a gift, a stylish music box. She had to do a few more things, include paying bill at the bank, which when first that day Vigo also walk around the city. Jadi waktu itu tuh si perempuannya datang ke rumahnya saat ulang tahun ayahnya. Tapi tidak ketemu Vigo karena Vigo lagi jalan-jalan muter-muter kota. Ternyata nih kewan somprat nak belok-belok taleng. Jadi tuh karena Vigo ngirim surat buat orang disayanginya, tapi malah terbang gara-gara angin dan suratnya tidak pernah nyampe. Rasanya patah hati lah. Tapi kan yang jadi pertanyaan kok nggak nyambung sama ceritanya ini ya, maksudnya Vigo ngapain ke dunia film? Ya ampun tuh monster. Sompret. Terus si wanita nemuin si Vigo. Dia pengen membuat sebuah film karena waktu itu ayahnya ulang tahun tapi tidak ketemu. Karena si Vigo lagi keliling-keliling kota mencari inspirasi. Aduh.
yang jadi pertanyaan nih, game pertama kali mulai itu seorang kakek bercerita saat masih muda. Terus tiba-tiba Vigo masuk ke dalam dunia film, dan di film itu Vigo ketemu sama kakek-kakek yang katanya dia cerita, saya udah lama sekali terkurung di sini. Anehnya lagi tuh kakek-kakek siapa? Dia udah lama terkurung di situ. Itu jadi pertanyaan. Apa kakeknya Vigo atau kakeknya yang bercerita tadi? Kakek yang bercerita pertama kali kita main tuh ada kakek bercerita tuh. Lupa. Tuh burung emang nggak tahu sendiri ya, atau malu emang burung. Please yes. Nah, ini ada apa? Saya penasaran aja nih. Kosong. Astagfirullahaladzim, keiklan. Mengganggu banget sih. Dia ngejar. Chaplin, Brando, Glenn, Valentino, DiCaprio. Kita tamat dulu sembilan. Pernah nanti sama si kamera Chaplin. Brando. Jasnya bagus tuh. Confused? No, this is IGNATIUS. Hey, are you stuck in the virtual reality? No, I'm stuck in film reality. Oh, sorry, wrong number, bye. Nah, itu siapa yang nelpon? Saya pusing jadinya main game ini ya.
saya jadi pusing, siapa yang nelpon, dia bilang ini siapa tadi namanya, bukan ini Ignatius, oh sorry, apa kamu terjebak di dunia virtual reality? Tidak, saya terjebak di dunia film reality. Bilang oh maaf, saya sambung lah, kan saya nolong saya jadinya. Merah sini, kita masuk dulu sana, dalam ada apa? Ini Ignatius. Saya ngapain gitu kayak gini, coba buat lihat poster ini doang. Mengecewakan. Lo kemana sih? Saya pikir udah mau tamat. Ini sama siapa yang sampai gitu? Nggak sampai sebagai tamat jauh-jauh gitu sih ya. Vigo of Mad Director, beneran loh. Sobat. Jadi main direktor. Kan. 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 Saya masih baik, terima kasih. Kejam nih game. Sebenarnya hal-hal yang nggak penting di balik cowok itu.
IGNATIUS. Why are you doing this? Why are you doing this? Because in this way, I can create a perfect movie, purified from fake acting. Every character is real, his action and emotion are natural. This is beautiful matters. Ini penjahat. Prepare to battle. Dia bilang, kenapa kau lakukan ini? Sebenarnya ini karena oh gitu caranya. Ya, aku melakukan ini karena acting di sini tuh terlihat nyata. Nah, di sini tuh terlihat nyata dan real, bukan acting yang fake. Malah saya terobsesi buat film yang bagus, yang sangat real. Nanti saya nggak subscribe. Tuh kan. Nah, prepare to battle.
Oke, kena lagi. Et. Tadi misalnya masalahnya hilang. Muncul. Belum. Satu lagi. Kan, matikan betul. You won the fight, I surrender. Kau menang pertarungan, aku menyerah. Apa yang terjadi? Dari sini kawan. Let's run before everything will collapse. Kita lari sebelum semuanya berantakan, jatuh, hancur. Salahnya kita melayang-layang. Bergerak angin menantikan tubuhku. Time to end this madness. Let's go home. Inilah akhir dari perjalanan IGNATIUS vigo. Hup. When everything come back to normal. Jadi semuanya kembali normal, and the whole situation had been explained. It turned out of that everything was an unfortunate coincidence. Vigo apologized for the harm that he done. He found his beloved and married her, and they lived happily ever after. Jadi si Vigo menemukan kasih hatinya dan menikahinya, dan dia hidup bahagia untuk selama-lamanya. Congratulations. You have completed your journey. Thank you for playing. And don't forget to subscribe, like, and share. Yap, itulah kisah dari perjalanan seorang pembuat film, si Vigo. Sebenarnya kalau kita ini meresapi ini permainan tuh, ini permainan sedih sebenarnya, permainan patah hati. Seorang kekasih yang sebenarnya sih salah paham, cuman membuat semuanya berantakan. Inilah Vigo. Dan yang jadi pertanyaan, si kakek yang pertama kali cerita itu kemana? Kalau udah diacarakan kakek itu kan lihat lagi terus bilang, itulah kisah saya waktu saya masih muda, kan gitu beres. Ini nggak ada. Aneh. Ini game termasuk bikin saya pusing. Oke, terima kasih udah nonton. Dan saya harap kalian menikmati video saya.
Thanks for your subscribe, share, and like. Bye.